Haleluya, shalom. Selamat tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di tahun yang baru ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur semua karena kita sehat di pagi hari ini. Semua itu karena kasih Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan memelihara setiap kehidupan kita sehingga kita ada pada pagi hari ini dengan sehat, kuat, bersemangat untuk Tuhan. Haleluya. Tanpa kita membuang masa, mari kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Kami ada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan, layaklah Tuhan Engkau dipuji, disembah pada pagi hari ini. Kami bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang
nama Tuhan yang kami puji, yang kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami perlukan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan tercurah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan disentuh dengan umatnya yang beribadah kepada Dia. Ada umat yang masih tidur pada saat ini karena semalam sudah merayakan tahun baru, tetapi umat di tempat ini mendahulukan Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat di hati saudara-saudara pada pagi hari ini. Siap memuji Tuhan? Siap bersuka cita untuk tahun baru? Haleluya, haleluya. Mari kita terus kobarkan semangat pada tahun 2025 ini untuk musim-musim baru, untuk janji-janji baru di dalam kehidupan kita. Amin.
kami bersorak di dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami mengagungkan Engkau pada tahun 2025. Terima kasih Bapa. Janji-janji Tuhan pada tahun ini adalah janji-janji yang menghidupi kami. Janji-janji yang menjadi terang bagi kami. Janji-janji yang menguatkan kami. Janji-janji-Mu Tuhan memberi penghiburan kepada kami. Dan terlebih memberi pengharapan kepada kami pada tahun 2025 ini. Tuhan, sertai kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami tenang. Di dalam kekudusan-Mu kami tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau buat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Percaya Kau selalu beserta-Mu.
Terima kasih Bapak. Inilah pujian yang kami angkat kehadiran Tuhan. Dan pujian ini menjadi pernyataan iman kami kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, jadilah seperti yang Engkau imani. Kami imani menjalani tahun 2025 ini. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Karena Bapa, 2000 tahun yang lalu Engkau telah turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan saat Engkau menjadi manusia, firman-Mu berkata, Engkau adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa janji Allah kepada kami, bahwa Dia menyertai seluruh hidup kami. Dan itu terbukti jika kami dapat menjalani tahun 2024 ini. Dan sudah berlalu. Dan Tuhan izinkan kami masuk di tahun 2025. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kami di tahun 2024. Itu sebabnya Bapak, tahun yang ada di hadapan kami, biar hidup ini senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan jauhkan daripada kami Tuhan untuk berkata bahwa ada sesuatu yang kami andalkan di luar daripada Kristus. Sebab kapan hal itu terjadi, maka Bapa, kami Tuhan tidak akan pernah lagi mengandalkan Tuhan. Sebabnya Bapa, hari ini seberapa umat-Mu yang hadir pagi hari ini, kami akan awali tahun ini dengan pengharapan dan dengan iman kepada Tuhan, bahwa Allah yang menyertai kami di tahun 2024 adalah Allah yang sama, Immanuel sama, akan menyertai kami di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, Tuhan menyertai kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan, kita akan renungkan, pelajari bersama-sama. Saya ucapkan selamat tahun baru. Dan terima kasih kepada pelawat kita ada dari Gereja Anglikan pada saat ini. Saya kira ini jemaat yang dikasih Tuhan adalah ibadah terakhir yang akan diadakan di 1 hari bulan. Karena apa? Saya sudah pelajari, ternyata tidak memang. Ya, jadi tahun akan datang kita tidak akan buat lagi ibadat 1 hari bulan atau hari minggu. Kita hanya buat pada malam hari. Semalam tidak ada doa sampai pagi karena diganti ibadah hari ini. Maka tahun-tahun seterusnya tidak akan ada lagi ibadah 1 hari bulan. Dia hanya diadakan ya pada malam hari, dan kita akan masuk beribadah seperti yang lalu. Ini yang terakhir ya. Oke. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan salah paham. Terakhir untuk diadakan pada setiap hari bulan. Oke. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan kita sekarang sudah mau hampir masuk jam 11 siang. Tolong bersama-sama ya. Kalau ada semalaman tidak tidur karena BBQ, ya, ada semalaman tidak tidur karena apa? Dengar karaoke rohani, ya, ada semalaman tidak tidur karena apa? Menghubungi saudara-saudari di mana saja berada karena rindu, dan ada juga di antara kita menghubungnya, menceritakan kasih Tuhan yang kita alami di sini dan yang anak-anak Tuhan alami di sana. Sehingga waktu kita tak terasa sudah jam 2 pagi. Ada yang begitu? Oke. Nah, puji nama Tuhan. Kalau ada di antara kita kepenatan secara tubuh jasmani, ingat hari ini ketika
kamu duduk di sini menyembah dan memuliakan Tuhan, ada kekuatan baru. Karena apa? Dikatakan dalam ratapan, dengan tinggal diam kita mendapat kekuatan baru. Jadi seberat apapun saudara, kalau duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, pasti akan dipulihkan Tuhan. Amin. Karena ibadah itu besar kuasanya, ya. Ibadah itu besar berkatnya. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yaitu penyertaan Tuhan. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, 2024 sudah berlalu. Kita semua menghadapi apa yang namanya duka cita. Kita semua menghadapi apa namanya kegagalan. Kita semua menghadapi apa yang namanya keputusasaan. Dan banyak lagi hal-hal negatif yang kita jumpai dalam hidup ini. Dan semua hal-hal itu akan menghentikan kita untuk ikut Tuhan. Semua hal-hal itu akan menghentikan kita berjuang untuk sesuatu yang baik. Tetapi pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, di saat dia jatuh, di saat kita lemah, dia bilang bangkit lagi. Bangkit lagi, jangan pernah menyerah kepada kegagalan. Di situ saudara kuat dan kemudian berjalan lagi. Itulah penyertaan Tuhan yang tidak kurang pentingnya di dalam hidup kita. Dan banyak lagi penyertaan Tuhan yang kita alami. Dan mungkin jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita itu saksikan satu persatu dalam hidup kita, maka kita kehabisan kata-kata, kita kehabisan waktu dan lain sebagainya. Dan ingat jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini semua kita mengalami mujizat Tuhan. Ada amin? Amin. Hari ini kita semua mengalami mujizat Tuhan. Ada amin? Apa mujizat itu? Apa? Betul. Dari tepuk tangan buat ibu dikit. Masih bernapas sampai hari ini. Itulah mujizat terbesar di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa siapa yang buat ini di dalam hidup saya. Itu sebabnya kalau hari ini kita bersyukur dan buang semua kepenatan sepanjang malam. Karena menghargai apa? Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Jika saya masih bernapas, itu karena anugerah Tuhan. Dapatkah dibayangkan jemaat? Ada orang tinggal 1 menit, 1 detik masuk di tahun 2025. Tapi itu Tuhan sudah ambil dia. Ya. 1 detik saja. Selamanya. Tapi Tuhan sudah ambil dia. Nah, kalau hari ini saudara dan saya masih boleh berkumpul sama-sama, lalu sehat-sehat. Itulah mujizat yang luar biasa dan jangan pernah dilupakan dalam hidup kita. Amin. Oke. Nah, itu salah satu penyertaan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab selalu ada namanya bayang, ya, bayang-bayang, gambaran atau simbol. Dan kadang saudara yang kasih Tuhan, apa yang disimbolkan itu, ya, ada dalam bentuk gambaran yang benar. Ya, jadi ada nubuatan, kemudian ada penggenapan, ada simbol, kemudian ada yang disimbolkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kepada seorang pribadi, di mana karena penyertaan Tuhan bersama dia, karena penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada hidupnya. Alkitab mengatakan dia menjalani masa-masa yang gelap, dia menjalani masa-masa yang sukar. Dia berada dalam kesunyian dan diserang dengan banyak keputusasaan. Tetapi karena penyertaan Tuhan bersama dia, karena penyertaan Tuhan bersama dia, Alkitab mengatakan pada akhirnya semua yang dirasa gelap dalam hidupnya dibalikkan Tuhan, sehingga melihat keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Semua sepertinya, ya, keadaan-keadaan yang membuat dia putus asa dibalikkan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Dan itu jemaat dari Tuhan, mari kita akan melihat orang itu. Mas, ya?
Jemaat yang kasih Tuhan, ini tema firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama ini. Mengapa penyertaan Tuhan sangat penting? Amin. Mengapa penyertaan Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak, banyak orang tidak memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak melihat bahwa menyertakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Hidup bergantung dengan Tuhan, hidup menyatu dengan Tuhan, itu sangat penting. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kehebatannya, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya orang-orang seperti ini akan hancur. Karena Alkitab mengatakan, siapa di luar Tuhan akan binasa. Itu sebabnya jemaat cari kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, ya, penyertaan Tuhan sangat penting. Nah, kita baca ayatnya dulu. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Minggu lalu kan saya sudah memberi saya sudah menyatakan kepada jemaat bahwa ayat 1 yang sampai kedua adalah bagian jemaat. Jemaat yang membaca dahulu hari ini saya akan membaca 1 sampai kedua, jemaat membaca 3 sampai ayat yang ke-4. Ada amin? Oke. Karena sudah masa sudah berjalan dan kita ya jemaat jadi kasih Tuhan menghemat masa, kita tidak perlu buat lagi pembacaan pengakuan iman tadi. Oke. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari kalangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Di ayat yang kedua ini kita berjumpa kata menyertai, disertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah orang Mesir itu. Jemaat 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jemaat, tadi saya katakan bahwa di dalam kitab kita kenal ada namanya simbol dan ada yang disimbolkan. Nah, kita lihat hari ini Yusuf itu adalah simbol atau adalah gambaran dari Yesus Kristus. Jadi sesuatu yang terjadi dalam hidup Yusuf, ya, itu menggambarkan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada keistimewaan, ada sesuatu yang harus kita contohi dari seorang pribadi yang bernama Yusuf tersebut. Karena Alkitab mengatakan berkali-kali di sini bahwa kehidupan Yusuf itu tidak luput dari apa? Penyertaan Tuhan. Sehingga diulang-ulang di dalam ayat ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, sesuatu yang diulang-ulang, apalagi kalau itu datangnya dari Tuhan, itu perlu diberi perhatian secara khusus. Karena di sebalik kata-kata yang diulang itu ada satu message yang penting bagi kita yang Tuhan sampaikan, bahwa hal ini perlu kamu renungkan, perlu kamu pikirkan baik-baik dalam hidupmu. Karena di sebalik apa yang saya ucapkan berulang-ulang ini sangat penting, ya, sangat penting untuk hidupmu. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, berkali-kali dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah hal yang sama saudara inginkan? Amin. Kita disertai Tuhan. Dan ingat, di Matius 1 ayat 21 dikatakan, Alkitab ayat 23, Yesus lahir ke bumi ini diberi nama lain. Apa nama dia? Immanuel. Yesus yang lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu diberi nama lain siapa? Immanuel. Apa artinya Immanuel?
Allah menyertai kita. Dan ingat jemaat dari kasih Tuhan, kitab perjanjian baru, kitab Matius itu diawali dengan apa? Janji Tuhan, Allah menyertai kita. Kemudian di pasal 28, perkataan yang sama, dia bilang, ingat aku akan menyertai engkau sampai apa? Ke akhir zaman. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tujuan Yesus dinyatakan ke bumi ini adalah supaya apa? Dia menyertai saudara dan saya dari bumi ini sampai masuk dalam surga selama-lamanya. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat hari ini. Kenapa penyertaan Tuhan sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Mari kita lihat ya, dalam beberapa bagian. Yang pertama saudara, ya, hidup dalam penyertaan Tuhan adalah rahasia untuk apa? Menghadapi segala macam apa? Cabaran. Orang Indonesia katakan apa? Pergumulan. Siapa yang lepas dari pergumulan? Siapa yang tidak ada pergumulan hari ini? Semua kita menghadapinya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, semalam saya mendengar berita yang saya nak menunjukkan di Indonesia. Apa itu? Dahulu satu presiden yang sangat dipuja-puja, siapa nama dia? Jokowi kan? Dipuja oleh dunia. Tapi semalam saya mendengar berita yang tidak enak. Saya baca dalam berita saya dikatakan ternyata dia presiden orang yang keempat dinyatakan kuat rasuah. Kuat apa? Indonesia korupsi. Jadi pandangan orang kepada dia selama ini begitu hebat dan luar biasa, tiba-tiba terbalik. Presiden yang pernah dianggap luar biasa ternyata hari ini saudara negatif di semua pemimpin. Kenapa? Pemimpin ini masuk dalam orang yang keempat, sangat-sangat ya sangat-sangat ya korup di dalam negara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang kita jabari hari ini, bahwa semua negara, semua bangsa-bangsa saudara dikasih Tuhan, jika pemimpinnya yang tidak disertai Tuhan, maka dia akan masuk dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh kita. Itu sebabnya pagi hari ini, oleh karena saudara yang dikasih Tuhan, kita mengatakan cabaran adalah hal yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Hari ini kita selesai dalam satu masalah, selesai dalam satu pergumulan. Besok, ya, ada lagi masalah baru. Betul atau tidak? Betul kan? Nah, itu sebabnya kita mengatakan, siapa kita ini yang boleh bertahan menghadapi semua pergumulan itu? Kalau bukan karena apa? Penyertaan Tuhan. Nah, coba cari kasih Tuhan, kita lihat Yusuf ini begitu menyedihkan, kesukaran pergumulan hidup yang dialami sampai ketika lahir anaknya, dia beri nama penderitaan. Ya, coba kita lihat Kejadian 41-51. Yusuf memberi nama Manesa kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada cabaran hidup, kepada pergumulan hidup, kepada penderitaanku, dan kepada rumah Bapakku. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, begitu banyak peristiwa, kesulitan, pergumulan yang Yusuf lalui, dan dikatakan itu saya tidak sanggup melupakannya. Itu sebabnya saya beri hari ini nama saya, anak saya Manase. Artinya Allah menolong aku, Allah memberi kekuatan kepada aku, sehingga hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, yang menyakitkan itu aku lupakan. Kenapa? Kalau itu diingat-ingat Yusuf tentang situasi buruk, tentang masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya, maka saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia normal, sebagai manusia normal, pasti Yusuf akan masuk dalam banyak masalah. Dan mungkin saja kita tidak terdengar lagi cerita daripada Yusuf ini. Tetapi Alkitab mengatakan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, maka apa yang pahit, apa yang menduka citakan, Tuhan memberi kemampuan untuk melupakannya. Amin. Nah, ada pepatah mengatakan begini, jemaat, kita tidak boleh mengubah masa lalu, betul atau tidak? Tapi kita boleh mengubah masa depan. Amin.
Ya. Hal-hal yang buruk, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan pada perjalanan hidup kita di masa yang lalu, saudara kasih Tuhan, itu tidak boleh ya diubah. Tapi Alkitab mengatakan, jika ada penyertaan Tuhan, maka apa yang ada di depan kita tidak akan sama dengan hal-hal yang kita alami. Amin. Karena apa? Allah kita itu adalah Allah sumber segala kebaikan. Kelahiran Yesus ke bumi ini, dia datang, dan saudara yang dikasih Tuhan, ya kedatangannya, dia tahu bahwa hidup kita sudah penuh masalah. Hidup kita sudah penuh masalah, dan lewat kelahirannya, hidup saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang dipenuhi apa? Masa depan, pengharapan yang luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Kenapa penyertaan Tuhan ini sangat penting? Nah, kita lihat penyertaan Tuhan sangat penting karena itu rahasia saudara dan saya sukses atau berjaya. Ada amin? Penyertaan Tuhan sangat penting dalam hidup kita karena itu rahasia, ya, kunci saudara dan saya untuk melihat apa? Kejayaan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Yusuf. Kejadian 32 ayat mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang apa? Selalu, garis bawahi, selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tidak ada orang yang dikatakan Alkitab sehebat dengan Yusuf dalam hal keberhasilan. Karena apa? Di sini dikatakan selalu berhasil. Ya. Bukan hari ini gagal, besok berhasil. Tapi selalu apapun yang dikerjakan, jemaat yang dikasih Tuhan selalu berhasil. Dia menggembala domba. Domba itu dari satu anak jadi beribu anak. Ya. Dia masuk di apa? Rumah Potifar. Saudara yang kasih Tuhan, semua mencipta kejayaan prestasinya luar biasa sampai Potifar ternganga-nganga. Aku belum pernah menemukan orang sehebat ini. Untuk itu, aku akan mempercayakan seluruh istri rumahku kepada dia untuk diurus olehnya kecuali hanya satu, yaitu istri saya. Hebat atau tidak, Dima? Jadi orang yang diberi tugas semakin banyak, artinya orang itu berprestasi. Amin. Aku sudah kasih tahu. Di dunia mana saja, kalau orang itu dilihat, oh, dipercayakan satu tugas, ini tugas yang dia kerjakan, bagaimana dia buat? Nah, kalau dia buat semakin ada hasil, semakin berkembang, jemaat yang dikasih Tuhan, tak payah dia minta naikkan pangkat. Orang lah yang akan mempromosikan dia. Orang ini, ya, harus diangkat. Nah, coba jemaat yang dikasih Tuhan. Kejadian-kejadian seperti ini selalu kita temukan, baik itu di dunia bisnis dan di dunia pemerintahan. Selalu saja orang tidak perlu meminta-minta pangkat dinaikkan, tetapi hasil kerjanya itulah yang akan berbicara bahwa ini perlu dinaikkan dan diberi tempat yang selayaknya, karena ternyata apa yang dilakukan membawa keberhasilan, membawa kejayaan. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf, jemaat yang dikasih Tuhan. Apapun yang dikerjakan, selalu hasil kerjanya itu berkualitas, sehingga memberkati apa? Semua orang. Dia dipromosikan. Banyak orang jemaat yang dikasih Tuhan, kerjanya tidak bagus, tapi minta naik pangkat. Ya, ada satu orang kita jemaat yang dikasih Tuhan bekerja di satu tempat. Kilang perabot, ya, bekerja di kilang perabot. Waktu dia masuk di tempat itu, dia tidak tahu apa-apa, tapi kemudian belajar dengan keras. Sesudah dia belajar dengan keras, dia tahu bagaimana kerja begini. Akhirnya apa? Dia dipromosikan untuk satu tugas yang besar, untuk satu pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, sebaliknya kawannya itu orang sindik, jemaat yang dikasih Tuhan. Waktu dia masuk di sana, tidak mau bekerja keras. Dia tidak mau belajar seperti tadi. Bagaimana saya supaya kedudukan saya hari ini boleh berubah besok. Dia tetap itu saja. Dan apa? Jemaat yang dikasih Tuhan.
yang dilakukan orang ini, ya bila sudah tiba tahun baru Cina, oh ini tahun yang ditunggu-tunggu, bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Ada ampau, memang ada ampau. Sebab serikat itu bagus. Tapi memang dikasih itu saja yang dia dapat, ampau. Ya, tidak pernah dipromosikan untuk apa? Pekerjaan yang lebih memberi imbalan yang besar. Kenapa jemaat dikasih Tuhan? Pekerjaannya tidak ada kualitas. Nah, ada pelawat kita di sini yaitu Bapak David Yusuf. Tahu saudara, jemaat dikasih Tuhan dia ada di belakang. Saya lihat ini orang apa saja dia tangani boleh. Dan bila kita ada masalah karang di sini, selalu dia jadi sasaran. Dan dia pernah berkata, kalau ada masalah belajar. Ya, belajar ini bagus. Kalau kamu tidak belajar di situ-situ teruskan. Ya. Nah, pernah ada satu BQ jemaat jaga situ abang ini perkara kecil. Saya susah karena apabila ini lantai tidak di BQ, saudara kasih Tuhan, lama-lama kita penyakit sebab ada abu halus bila masuk di hidung jadi penyakit. Saya tidak tahu bagaimana buat dan saya serahkan sama dia. Oh ini perkara sedikit, perkara sedikit dia selesaikan. Dan saya tahu banyak sudah pekerjaan yang dia ceburi. Kenapa dia boleh menceburi apa saja? Karena prestasi kerjanya banyak membedakan. Akhirnya apa? Bukan dia mencari pekerjaan yang mencari dia. Itu kan luar biasa. Ada penyertaan Tuhan. Dan ingat jemaat cari kasih Tuhan yang membuat kita berhasil dalam satu pekerjaan kepada pekerjaan hanya Tuhan. Amin. Itulah penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Apa penyertaan Tuhan? Mengapa penyertaan Tuhan sangat-sangat penting dalam hidup kita? Apa kita katakan di sini? Penyertaan Tuhan mencegah kita jatuh dalam apa? Pencobaan. Tahu saudara kita? Bila kita berbicara betapa pentingnya penyertaan Tuhan, dari 2 poin tadi saudara, itu berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat jasmani yang kita lihat. Tapi ada penyertaan Tuhan yang tidak kurang pentingnya di dalam hidup kita, yaitu menghadapi peperangan rohani. Ada kan? Seorang pendeta tahu kita ini aliran gereja Protestan. Dan tahukah jemaat jadi kasih Tuhan, ada orang yang menghadapi tantangan begitu berat 24 dalam hidupnya dan dia dikejar-kejar dibunuh. Hanya karena apa? Dia mau membawa bahwa gereja harus dibawa kepada ajaran yang betul-betul bersumber dari Alkitab. Siapa orangnya? Martin Luther. Waktu dia temukan kebenaran bahwa gereja pada masa itu banyak penyimpangan, maka dia bergumul bagaimana gereja itu harus dibawa kepada ajaran yang benar. Artinya semua ajaran harus bersumber dari firman Tuhan. Dan itu melalui pergumulan yang berat. Satu ketika sudah dia tidak tahan lagi, maka ledakan itu terjadi. Dia menempelkan 90 dalil di sebuah gereja di Jerman, saudara, dan dikatakan inilah yang menyimpang di dalam iman Kristen, dan ini harus dibetulkan. Pada saat itu Martin Luther, saudara yang kasih Tuhan, mengalami penganiayaan. Dan apa yang terjadi? Satu ketika dia berhadapan dengan iblis secara langsung. Bukan lagi iblis datang dalam bentuk apa itu kekecewaan, dalam bentuk keraguan, dalam bentuk macam-macam saudara. Tapi iblis menampakkan diri kepadanya bahwa hari ini berhenti kamu melahirkan gerakan seperti ini. Ya, kamu berhenti. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat itu karena dia sedang menerjemahkan Alkitab, dia lempar iblis itu dengan apa? Ini. Iblis. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupku, yaitu membawa gereja kepada ajaran yang benar. Jangan pernah diganggu oleh engkau. Nah, pada saat itu cuma jaga Tuhan, iblisnya lari, dan itu ada dalam catatan gereja. Jadi dia menghadapi satu tantangan sampai habis tantangan yang sangat berat sampai mengakhiri hidupnya jemaat yang dikasih Tuhan. Dan apa yang dia buat? Ya, kita menyatakan bahwa setiap jam 4 pagi subuh
dia datang di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan bersama dia, maka dia akan mudah jatuh dan menyerah. Sehingga apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya, visi yang Tuhan taruh di dalamnya, membawa gereja supaya gereja betul-betul dibangun atas kebenaran Tuhan, akan mengalami kegagalan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita pun tidak bebas dari godaan setan setiap hari. Dia tahu kelemahan kita, betul? Kelemahan saya, kelemahan ibu gembala, dan kelemahan jemaat, dia tahu semua. Dia tahu di mana saya boleh menjatuhkan Yusuf, di mana sebagian saya boleh menjatuhkan ibu gembala, dan kamu jemaat jalan. Semua kita ada dalam rekod iblis. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, apa Tuhan kata firman Tuhan, jika Tuhan menyertai kita, ya tidak ada yang boleh mengalahkan kita. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang boleh mengalahkan kita. Ada amin? Dan jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pentingnya kita butuh penyertaan Tuhan setiap saat. Amin? Sekarang saya sudah lama di sini mengembalakan Tuhan, dan tahun-tahun yang ada di hadapan adalah tahun-tahun yang penuh cobaan. Namun saya percaya Tuhan yang menyertai saya, sehingga masih tetap berdiri di hadapan jemaat. Saya pun alami godaan setiap saat yang datangnya dari setan, dan godaannya itu yang membuat saya terpisah dengan Tuhan, datang dalam berbagai-bagai bentuk. Tapi jemaat cari kasih Tuhan, lewat hidup yang senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan, senantiasa berkata, Bapa, hari ini aku jalani, aku minta penyertaan. Maka jemaat cari kasih Tuhan, godaan, tantangan yang boleh membuat kita jauh dari Tuhan, membuat saya jauh dari Tuhan, boleh digagalkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kejayaan terbesar dalam hidup mengikuti Tuhan adalah seperti yang dialami Paulus, apa? Berjuang sampai ke garis finish. Amin. Itulah kejayaan yang paling penting. Nah, Tuhan tahu bahwa mengikut Dia tanggung jawabnya. Mengikut Dia jemaat yang dikasih Tuhan, banyak tantangannya, banyak godaannya. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, ada janji Tuhan kepada kita hari ini. Dia akan menyertai seluruh kehidupan kita, sehingga jemaat dan saya boleh tetap yang berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Itulah yang kita rindukan. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir. Apa yang terakhir? Jemaat dikasih Tuhan. Yang terakhir, penyertaan Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Sebab hanya dengan penyertaan Tuhan, apa yang saudara rancang, inginkan, rindukan terjadi dalam hidupmu dan dalam saya, ya itulah yang Tuhan akan lakukan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 51. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya pada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan itu. Tampak kita sedang di padang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi kamu dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka karena mimpinya itu dan karena perkataan. Coba perhatikan di sini jemaat. Kalimat yang diulang-ulang apa? Mimpi, mimpi, mimpi. Apa itu mimpi, saudara? Bahasa sederhananya, kalau kita hari ini, itu berarti cita-cita. Amin? Amin? Setiap kita yang hidup, ada perancangan, ada program, ada impian dalam hidup. Benar atau tidak? Kalau di dalam hidup saudara dan saya sudah tidak ada rencana, sudah tidak ada impian, sudah ada cita-cita, maka kita akan menjadi manusia apa? Manusia tapi sebenarnya sudah mati. Apakah itu kehendak Tuhan di dalam kita? Tidak. Nah, coba cari kasih Tuhan. Waktu kedua anak saya
masuk di Tadika Baptis Likas. Ya. Waktu apa? Sudah selesai Tadika 2, maka mereka ada graduation. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kali mereka ada graduation, satu persatu murid itu ditampilkan namanya. Si ini, nama ini, nama ini. Apa cita-cita dia? Saya mau jadi ini. Nah, ini saya punya anak Listra. Apakah dia setuju dengan cita-cita itu? Apakah gurunya yang tanamkan itu dalam hatinya? Listra ini apa? Keribannya jadi cikgu metik. Wah, guru matematika. Ya kan? Lalu ada saya yang kedua, siapa? Lois. Ya, apa cita-cita dia? Dia itu jadi apa? Insinyur pertambangan. Kalau orang Malaysia, insinyur perlombongan. Apa? Ya. Itu cita-cita dia. Dan yang lain-lain, ada dengan aku mau jadi angkasawan dan lain sebagainya. Entah cita-cita itu datang dari diri dia sendiri atau datang dari gurunya. Tapi kesimpulannya jemaat dari kasih Tuhan, bahwa tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini tanpa ada mimpi. Amin. Kamu mau hidup begitu? Jemaat, bangun pagi, minum kopi, minum teh, terus makan. Nah, terus makan, tidur. Sampai malam tidur lagi. Besoknya bangun pagi. Kamu begitu? Tuhan izinkan kita masuk ke dunia ini, saudara, tidak begitu. Ya, setiap kita hadir ke bumi ini, di dalam diri kita Tuhan sudah taruh impian. Amin. Satu rencana yang sangat besar. Ya. Nah, dari kecil jemaat cari kasih Tuhan. Kenapa saya boleh jadi hamba Tuhan? Karena memang itu kerinduan saya. Ya. Jemaat pun yang punya kerja hari ini, tidak kebetulan kamu punya kerja yang khusus yang tidak boleh dilakukan orang lain. Itu Tuhan sudah taruh mimpi, sudah taruh cita-cita itu di dalam hidupmu. Supaya apa? Kita hidup. Selama kita hidup ini boleh berbuat untuk sesuatu. Amin. Jadi kalau hidup sudah tidak ada mimpi, jemaat, tidak ada lagi gunanya kita hidup. Artinya mayat berdiri, hidup, bergerak, berjalan, tapi sudah jadi mayat. Nah, Tuhan tidak mau kita jadi mayat hidup, saudara. Jadilah mayat, jadilah orang yang hidup, betul-betul hidup. Amin. Kita hidup tapi apa? Memberi kehidupan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Namun Alkitab menyatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tapi yang membuat rancangan itu berhasil hanya karena apa? Tuhan. Jadi sebesar apa cita-cita kita, sebesar apa impian kita tentang hidup ini, jemaat yang kasih Tuhan, Alkitab pada akhirnya Tuhan yang apa? Akan membuatnya berhasil. Dan bagaimana itu terjadi? Alkitab mengatakan hari ini, hanya jika kita ada penyertaan Tuhan. Ingat Yusuf, karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya, mimpinya suatu ketika dia akan menjadi orang besar benar-benar tergenapi. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang dalam Alkitab sebaliknya, Tuhan punya mimpi di dalam hidupnya, tapi mimpi itu terhalang terjadi karena saudara yang dikasih Tuhan, dia di luar penyertaan Tuhan. Siapa orangnya? Kamu kenal Yudas Iskariot. Dialah murid yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang merencanakan hal yang besar dalam hidupnya, tapi kemudian rencana itu gagal, mimpi itu gagal. Kenapa? Yudas hidup di luar dari penyertaan Tuhan. Jadi, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita impikan tentang hidup ini, mimpi dalam pekerjaan, mimpi di dalam apa saja, jemaat Kristus, sangat penting untuk kita bawa ke hadapan Tuhan setiap saat. Bapa, buatlah rencanaku ini menjadi berhasil. Penyertaanmu sangat-sangat saya butuhkan dalam hidup ini. Nah, puji nama Tuhan. Kita berada di tahun baru 2025. Jangan pernah berhenti bermimpi. Amin. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita akan buat tahun ini. Apa yang saya buat? Apa yang saya buat? Atau cukup kita datang beribadah, tepuk tangan, terus sudah itu kita masuk dalam doa, memberi persembahan pulang? Apa itu? Tidak.
Mungkin ini tahu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa hidup ini adalah titipan Tuhan kepada saya. Untuk itu saya bermimpi untuk melakukan ini dan itu. Amin. Dan saya percaya Tuhanlah yang melakukan di dalam hidup kita. Filipi mengatakan setiap keinginan datangnya daripada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sangat-sangat kita butuhkan untuk menjalani tahun 2025 ini. Mari kita akan berdiri jemaat dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, bagi jemaat yang melawat kami hari ini, kita ada berbagai cara di dalam merayakan perjamuan kudus. Tapi hari ini kami ada cara tersendiri, namun tujuan kita sama. Saat perjamuan diadakan, semua kita harus mengambil bagian, yaitu memakan roti yang melambangkan daging Kristus dan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita akan masuk dalam perjamuan ini, artinya juga itu jemaat penting bahwa kita membangun persekutuan tak habis-habisnya dengan Tuhan untuk menjalani tahun 2025 ini. Penyertaan Tuhan sangat penting untuk kekal berada bersama saudara dan saya. Oke. Terima kasih. Mari kita hadapkan hati, hadapkan jiwa roh kita di hadapan Tuhan hari ini sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allahku, kasih Allahku sungguh terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih
Tuhan, taruh roti dan angkat. Dan sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasih Tuhan, ingat bahwa roti yang ada di tangan kita hari ini bukan sembarang roti, tetapi adalah melambangkan tubuh Yesus Kristus. Dan beberapa kesaksian yang saya dengar, ada beberapa anak Tuhan ketika dia mengambil roti ini, sudah tiba-tiba itu betul-betul dia merasakan seperti daging waktu masuk di dalam mulut. Apakah kesaksian itu benar atau tidak? Itu bukan yang penting, tapi yang jemaat harus paham di sini bahwa roti itu melambangkan daging Yesus dihancurkan melalui banyak. Saudara dan saya boleh bayangkan, ya saya pun sudah nubuatkan bahwa ketika Yesus mengalami penganiayaan, sampai rupanya tidak dikenal oleh orang. Karena beratnya, karena ngerinya penderitaan yang Yesus alami. Dan kenapa Yesus alami semua itu? Jemaat yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kasihnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, roti ada di tangan kami. Dan itu bukan roti biasa. Tapi dia melambangkan tubuhmu yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Sekarang Bapak, kami akan siap makan. Tuhan Yesus, jamah setiap hati anak-anak-Mu. Mungkin ini kebiasaan yang selalu kami adakan. Tapi Bapak, di sebalik kebiasaan ini, Allah menyuruh kami dengan melakukan hal ini. Kami ingat akan pengorbanan Kristus yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, yang tidak dapat digambarkan dengan apapun juga. Luar biasa kasihnya bagi kami. Terima kasih jamah setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan seluruh hidup kami, kuduskan pikiran kami. Silakan makan tubuh-Mu ini. Tubuh-Mu ini membawa berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami makan. Mari kita makan jemaat. Mari kita ambil anggur dan angkat di hadapan Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di hadapan kita ada anggur, dan itu bukan anggur biasa. Dia melambangkan darah Yesus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Untuk apa darah itu dicurahkan? Dengan jelas Alkitab mengatakan hari ini untuk pengampunan dosa. Catat baik-baik jemaat bahwa darah Yesus dicurahkan. Salah satu tujuan utamanya menyelesaikan apa yang disebut dosa. Karena bila dosa tidak diselesaikan, akibatnya akan mengerikan kita alami sampai hari ini, yaitu kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Hari ini saudara dan saya ada kabar sukacita melalui penumpahan darah Yesus. Penumpahan darah Yesus. Maka saudara yang percaya sama dia, Alkitab menyatakan dosamu diampuni oleh dia. Dosamu diampuni oleh dia. Dan itu sebabnya saudara dan saya, dikatakan Alkitab, kita menjadi manusia baru di dalam dia. Karena bukan saja dosa kita diampuni, tapi dia akan mengubah hidup kita menjadi hidup serupa segambarnya. Untuk itu, mari sebentar kita akan minum anggur ini. Terima dengan iman dan katakan terima kasih Tuhan. Dosa saya tak terhitung banyaknya, dan akibatnya pun sangat mengerikan siap saya hadapi. Tapi terpujilah nama Tuhan, oleh pengorbanan dan penumpahan darah Yesus saya dicegah dari hal yang demikian. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anakmu akan meminum anggur yang melambangkan Tuhan darah. Kiranya Bapa Surgawi, setiap tangan yang mengambil bagian dari ini dijamah oleh Tuhan
diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ucap syukur dalam nama Yesus kami minum. Mari kita minum kita. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan ada satu bagian yang terpenting, mengikuti perjamuan kudus. Itu berarti saudara diingatkan bagaimana saudara dan saya sudah menyatu dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, barang siapa menerima Dia, barang siapa makan dagingnya, dia ada di dalam Yesus dan kita ada di dalam Yesus. Bukankah ini berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang keintiman? Dan jemaat yang dikasih Tuhan, firman yang kita dengar hari ini, penyertaan Tuhan. Inilah jaminan penyertaan Tuhan bagi jemaat dan saya, bahwa hari ini engkau tidak boleh dipisahkan dengan Yesus. Kau tidak boleh dipisahkan Yesus. Alkitab mengatakan kita adalah tubuhnya. Yesus itu sang kepala. Kepala dan tubuh tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan maka terjadi kematian. Sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saja saudara dan saya hari ini menjadi miliknya Yesus, itu lewat penumpahan darah Yesus Kristus. Dan inilah menjadi jaminan bagi saya dan saudara tahun 2025 ini. Ingat, Allah menyertai engkau. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga apa yang saudara kerjakan, ada tangan yang tidak terlihat di sana, ada menyertai Anda. Bagi anak-anak kita yang belajar, ada tangan yang tidak terlihat akan menyertai anak-anak kita dalam persekolahan. Sehingga pelajaran yang suka akan menjadi mudah dipahami. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, ingat, apa saja yang dijamah tanganmu, apa saja yang kerjakan tanganmu, Alkitab mengatakan ada tangan yang menyertai saudara. Sehingga satu ketika mungkin kau punya majikan yang jahat, tapi ketika dia melihat hasil pekerjaan, karena ada penyertaan Tuhan, dia terengah-engah. Sukar aku dapatkan orang seperti ini. Tanpa disadari, jemaat sendiri akan dipromosikan dengan satu pribadi. Akan dipromosikan bahwa orang ini layak menerima upah yang lebih baik daripada sebelum. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, bagi jemaat yang buka bisnis, ingat, hari ini ingat, ada tangan akan menyertai kita. Sehingga apa yang kita lakukan, di sisi kanan kita dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Tapi Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, jika hidup itu ada dalam penyertaan Tuhan, sesulit apapun hidup kita, akhirnya akan diakhiri dengan kemenangan. Seberat apapun hidup kita, akhirnya akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika hidup itu adalah penyertaan Tuhan, maka semua masa lalu kita yang tidak baik, yang tidak lagi memberi pengharapan, hari ini Alkitab mengatakan Tuhan dapat mengubah. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan hari ini. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kalau engkau berdiam diri, kalau engkau meninggalkan saya, karena ada dosa dalam hidupku, Bapa, hari ini engkau sudah selesaikan lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Dan terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari jemaat amini firman ini. Yesus ada di dalam engkau, Yesus ada di dalam saya. Kita satu dengan Tuhan, dan itulah menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan, Dia akan menyertai kita. Itulah harapan kita menjalani tahun 2025 ini. Mari terus andalkan hidup sama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah mengambil bagian
dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak, kiranya mereka dipulihkan, dilegakan oleh Tuhan, diberi kekuatan baru, khususnya dalam mengawali tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, berkat-Mu kiranya melimpah atas umat-Mu hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman dan terlebih perjamuan yang kita ambil pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan pemberian kita pada pagi hari ini. Persilakan yang bertugas. Bapak di surga, kembali kami bersujud di hadapan Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Mari Engkau terus tanam baik di dalam hati kami, dan di dalamnya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesusku, di mana Tuhan sudah membawa kami melangkah ke tahun yang baru. Biarlah persoalan, biarlah masalah pergumulan kami yang kami sudah lalui, biarlah tinggal bersama tahun 2024 ya Tuhan. Dan Engkau bawa kami melangkah di dalam tahun yang baru ya Tuhan. Dan setiap langkah kami ya Tuhan, kami percaya harapan kami hanya kami letakkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih. Engkaulah Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa di dalam setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, agar kami jalani tahun 2025 ya Tuhan dengan penuh kasih setia-Mu ya Tuhan, dan kami terus melangkah untuk mencari kebenaran-Mu ya Bapa. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami tidak menoleh ke belakang, dan kami terus Tuhan, kami tahu pencapaian anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan, di dalam pekerjaan apapun juga ya Tuhan, terus meletakkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah dan Tuhan Yesus kami, yang menuntun kami, bahkan membawa kami untuk menikmati kasih karunia-Mu yang Engkau sudah tinggalkan ya Tuhan di bumi ini, dan semua anak-anak-Mu akan menikmati kasih karunia itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau kendali hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menjalankan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan anak-anak-Mu dan tidak dapat memberi berkati ya Tuhan. Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih
sekali lagi jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selesainya ibadah kami pagi hari ini, ibadah pengucapan syukur untuk mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan. Maka sebentar umatmu akan pulang ke rumah masing-masing, sekaligus akan menjalani tahun 2025. Dan firman yang kami dengar hari ini, bahwa Allah menyertai seluruh kehidupan kami. Sebabnya cabaran memang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Lewat penyertaan Tuhan, kami akhiri cabaran itu dengan kemenangan. Terima kasih karena penyertaan-Mu bersama kami, maka Bapa Surgawi, apapun yang kami hadapi, kami tidak hadapi dengan sendirian, tapi bersama Tuhan. Lewat penyertaan-Mu, kami ada harapan akan hidup ini, bahwa selalu yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kiranya Tuhan Yesus kestabilan dalam segala hal menjadi bagian dari bangsa kami ini, sehingga hari akan datang kami umat-Mu yang hidup di bangsa ini tak mengalami kedamaian, dan kami boleh Tuhan menggunakan situasi yang baik itu untuk melayani mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati semua umat-Mu, khususnya yang telah menunjukkan kesetiaannya sepanjang tahun 2004. Semua kami menghadapi masa-masa Tuhan penuh cabaran, khususnya di dalam kehidupan kami ikut Tuhan. Tak terbilang suara setan menghentikan kami beribadah, tak terbilang Tuhan suara-suara daripada setan membuat kami Tuhan bosan. Tak terbilang suara-suara dari setan membuat kami Tuhan Yesus banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan persungutan terjadi dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tapi Bapa suruh kami kekuatan daripada Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami, sehingga Bapa hari ini kami terus masih boleh berada dan Tuhan mengikut Engkau. Penyertaan-Mu terus menerus kami butuhkan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada hari ini. Dan ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.